Ketika kekuatan gelap menguasai ekonomi daerah selama puluhan tahun, satu keputusan gila dari Prabowo mengguncang para koruptor. Gibran menemukan uang raksasa 400 triliun tersembunyi di bank daerah. Mereka panik, rakyat bersorak. Inilah kisah lengkap pembongkaran terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak. Semoga bangsa ini selalu dilindungi dari korupsi, dari pengkhianatan para pemakan uang rakyat, dan semoga para pemimpin negeri diberi keberanian untuk menegakkan kebenaran. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, karena dukungan kalian adalah suara rakyat yang ikut melawan kezaliman korupsi. Inilah kisah ketika dana raksasa 400 triliun yang tersembunyi di bank daerah akhirnya terbongkar. Bersiaplah, karena cerita ini akan mengejutkan Anda. Di tengah gemerlap gedung-gedung pencakar langit Jakarta, Purbaya duduk di ruangan kerjanya yang sepi. Cahaya lampu meja menyinari tumpukan laporan ekonomi yang baru saja ia terima. Angka-angka di laporan itu terlihat indah pada pandangan pertama, stabil, terkendali, seolah Indonesia sedang berada di jalur pertumbuhan terbaik dalam sejarah. Namun entah kenapa, dada Purbaya justru terasa sesak. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang disembunyikan di balik angka-angka manis itu. Ia mencondongkan tubuh ke layar laptopnya. Grafik pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan garis datar yang menjemukan. Padahal, dana transfer pusat untuk pembangunan daerah meningkat drastis dalam 2 tahun terakhir. Uangnya ada, tapi hasilnya tak kelihatan, pikir Purbaya. Ia menyipitkan mata, mencoba memecahkan misteri yang tidak terlihat namun terasa mengancam. Kepalanya dipenuhi tanya yang membuat keningnya berkerut tajam. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Suara sekretaris memanggil dengan nada ragu, "Pak, Bapak diminta hadir dalam rapat sangat penting." Presiden sendiri yang memerintahkan. Purbaya langsung tersadar bahwa firasat buruknya bukan hanya kecemasan pribadi. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang selama ini mungkin sengaja tidak disampaikan kepadanya, atau publik. Di ruang rapat tertutup istana, suasana penuh ketegangan. Para pejabat tinggi mengunci bibir mereka, menunggu pemimpin negara tiba. Ketika Prabowo memasuki ruangan, suara bisik-bisik seketika lenyap. Dengan raut wajah tegas, ia memandangi satu persatu wajah yang hadir seolah mencari siapa yang akan melawan keputusannya. Hawa ruangan berubah seperti medan perang yang menunggu komando pertama. Slide presentasi menyala di layar besar. Data kebocoran anggaran terpampang jelas. 400 triliun lebih mengendap di bank daerah, kata Prabowo tajam, suaranya menggema. Uang itu seharusnya milik rakyat. Tapi ada yang menahannya. Purbaya membelalakkan mata. Ia hampir tak percaya bahwa kecurigaannya selama ini benar adanya, bahkan lebih parah dari perkiraannya. Saat rapat usai, Purbaya berjalan keluar dengan langkah berat. Dunia yang ia pahami seolah runtuh dalam sekejap. Bukan hanya tantangan ekonomi yang dihadapinya, tetapi juga musuh besar tak terlihat yang selama ini mengatur aliran uang bangsa. Ia menatap langit Jakarta yang mendung. Hatinya berbisik, pertempuran baru saja dimulai. Keesokan harinya, Purbaya kembali dipanggil ke istana untuk mengikuti rapat lanjutan. Kali ini, suasananya lebih mencekam. Prabowo berdiri di depan layar besar, tangannya mengepal di atas meja. "Kita tidak akan tunduk pada mafia ekonomi," ucapnya dengan suara yang tegas dan dingin. Kata-kata itu seperti petir yang memecah langit keheningan ruangan. Beberapa pejabat saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka sadar, langkah ini akan memicu perang besar. Prabowo kemudian memaparkan strategi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melepaskan ekonomi daerah dari cengkeraman para pengendali bayangan. Ia ingin seluruh potensi ekonomi lokal bergerak bebas, tanpa harus disabotase atau dibebani permainan kotor koruptor. Banyak yang terbelalak mendengar rencana itu. Bahkan Purbaya yang dikenal kritis pun terkejut, bibirnya tak bisa menyembunyikan kekaguman. "Ini gila, tapi inilah yang kita butuhkan," gumamnya dalam hati. Tak semua terpukau. Di sudut ruangan, beberapa pejabat mulai gelisah dan membisikkan sesuatu. Mereka seolah takut bila sandaran kekuasaan mereka selama ini runtuh begitu saja. "Yang Mulia Presiden," salah satu dari mereka berani bersuara, "langkah ini terlalu berisiko. Ada banyak kepentingan besar yang bisa memberontak." Prabowo langsung menatapnya tajam,
hingga pejabat itu menundukkan kepala. Jika mereka berontak, kata Prabowo perlahan, itu artinya mereka korup. Gibran bangkit dari kursinya. Anak muda itu membawa setumpuk dokumen rahasia yang dikemas rapi. Kita punya bukti kuat, ujarnya. Dengan satu sentuhan, layar menampilkan daftar nama pejabat daerah yang diduga mengalirkan anggaran ke rekening-rekening tak wajar. Ruangan berubah hening, seolah waktu berhenti. Tangan Purbaya menggenggam ujung meja, hatinya berdebar keras. Ia melihat beberapa kepala daerah yang hadir mulai gemetar, menyadari tembok perlindungan mereka mulai retak. Namun reaksi paling mencolok datang dari luar ruangan rapat. Dalam hitungan jam, media sosial ramai oleh pemberitaan miring. Ada yang menuduh Prabowo ingin menguasai seluruh uang daerah. Ada yang menyebarkan isu provokatif bahwa pemerintah pusat ingin mematikan otonomi daerah. Serangan opini mulai bermunculan cepat, terorganisir, dan tercium aroma kepanikan yang pekat. Purbaya menarik napas panjang. Ide yang baru saja diumumkan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan deklarasi peperangan terhadap jaringan korup yang sudah bercokol puluhan tahun. Dari balik kaca jendela, ia memandang langit Jakarta yang mulai cerah. Di balik semua ancaman yang datang, ia merasa secercah harapan menyelinap di dadanya. Jika ini berhasil, Indonesia akan berubah selamanya. Ruang kerja Gibran dipenuhi cahaya layar laptop dan peta digital yang terpampang di dinding. Berhari-hari ia tak tidur cukup, mengikuti aliran dana misterius di balik kebocoran anggaran. Jemarinya menari cepat di atas keyboard. Klik, 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 data demi data terbuka, dan satu sambungan pola perlahan tersingkap, ada uang negara yang sengaja, diparkir, di bank-bank daerah, tidak digunakan, tidak dialirkan untuk pembangunan, seolah menunggu perintah pihak tertentu di balik layar. Angkanya mencengangkan. Lebih dari 400 triliun rupiah tersangkut di simpanan beku itu. Purbaya merasakan tengkuknya dingin saat angka tersebut tampil di layar raksasa ruang briefing. Bagaimana uang sebanyak itu bisa mengendap tanpa ada yang curiga? Serunya, nyaris tak percaya. Gibran menatapnya tenang namun matanya menyimpan api kemarahan. Karena selama ini, ada yang memastikan semua orang tetap diam. Sistem keuangan daerah diduga diatur oleh kelompok rahasia yang menekan kepala daerah untuk tidak menggerakkan anggaran pembangunan terlalu banyak. Semakin besar anggaran tersimpan, semakin besar bunga yang mengalir ke rekening-rekening tertentu, dan bukan untuk rakyat. Purbaya menggertakkan gigi. Ini bukan hanya korupsi, ini penjajahan ekonomi, tegasnya penuh emosi. Malam itu, tim investigasi mulai bergerak. Semua bank daerah mendapat surat pemeriksaan mendadak. Sejumlah direktur bank lokal tiba-tiba panik. Ada yang mendadak jatuh sakit, ada yang berusaha menghilangkan data transaksi, dan ada yang bersembunyi di balik koneksi politik. Kamera pengawas menangkap momen dramatis ketika seorang pejabat buru-buru membakar dokumen di ruang file dan akhirnya digiring paksa keluar oleh pengamanan. Sementara itu, pesan ancaman mulai berdatangan ke ponsel para penyelidik dan pejabat pusat. Hentikan penyelidikan ini atau kita hancurkan semuanya, begitu isi salah satu pesan yang diterima Gibran. Tapi pemuda itu hanya tersenyum tipis. Ia balas pesan tersebut dengan satu kalimat, terlambat. Musuh kini tahu, perang telah dimulai dan tak mungkin lagi dihentikan. Purbaya berdiri di depan jendela, melihat gemerlap kota yang tak pernah tidur. Di balik cahaya lampu-lampu itu, ia membayangkan jutaan rakyat kecil yang seharusnya menerima manfaat dari uang raksasa tersebut. Kita akan rebut kembali hak mereka, bisiknya, suaranya rendah namun penuh tekad. Ia tahu hari-hari berat akan datang, tapi juga tersadar, semakin besar tekanan, semakin dekat mereka dengan kebenaran. Ruang rapat nasional diisi wajah-wajah pucat para kepala daerah. Mereka tidak tahu agenda sebenarnya, hanya menerima perintah mendadak dari pusat untuk hadir tanpa pendamping. Prabowo memasuki ruangan dengan langkah mantap, diikuti Gibran dan Purbaya. Tanpa basa-basi, layar besar menampilkan grafik dan data mencolok, uang rakyat ditahan di bank daerah selama bertahun-tahun. Beberapa kepala daerah menunduk, tak mampu menatap layar itu lebih lama. Tunai atau tidak tunai, semua kalian harus menjelaskan, kata Prabowo, suaranya berat seperti palu godam. Ia menatap barisan kepala daerah satu per satu. Tak ada yang berani membuka suara. Gibran pun mengambil alih penjelasan, memaparkan kasus demi kasus yang selama ini tersembunyi. Setiap kali sebuah nama disebutkan,
Terdengar suara kursi berderit, tanda kegugupan yang tak lagi bisa disembunyikan. Purbaya mengamati ekspresi mereka dengan tajam. Ada yang mencoba tersenyum palsu, ada yang menyeka keringat padahal ruangan ber-AC dingin. Di ujung meja, seorang gubernur berdeham dan mencoba menyangkal, ini pasti hanya kesalahan administrasi, Pak Presiden. Prabowo menatapnya tanpa emosi. Kesalahan yang membuat rakyat menderita bukan lagi kesalahan, itu dosa, jawabnya dingin. Suasana semakin panas ketika Gibran memutar rekaman percakapan yang menyebut transaksi gelap antara bank daerah dan jaringan internasional. Ruangan sontak gempar. Beberapa kepala daerah gelisah, saling lempar pandang seperti mencari siapa yang akan tumbang duluan. Prabowo menepuk meja pelan, tapi bunyinya membuat semua jantung berdentum. Waktu untuk bersembunyi sudah habis, tegasnya. Saat rapat bubar, beberapa kepala daerah keluar dengan langkah goyah. Ada yang langsung menelepon pengacara, ada yang masuk ke mobil dan memerintahkan sopir untuk tidak pulang ke rumah, sementara beberapa kendaraan lain diam di tempat penghuninya pingsan akibat syok. Purbaya menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ini hanyalah awal dari gelombang besar yang akan menggulung negeri. Namun di balik semua kepanikan itu, ada satu hal yang semakin jelas. Musuh yang selama ini sembunyi dalam bayang-bayang akhirnya mulai menampakkan wajahnya. Dan ketika kebenaran semakin mendekat, Purbaya merasakan hawa dingin menyusup tulang punggungnya. Perang melawan korupsi bukan hanya soal angka, tapi tentang nyawa yang akan menjadi taruhannya. Sejak rapat besar itu, hidup Purbaya tak lagi tenang. Malam-malamnya selalu ditemani suara langkah misterius di luar rumah, seolah ada mata yang terus mengawasi. Ponselnya berbunyi tanpa nama pengirim, pesan ancaman dengan satu kalimat pendek namun mengerikan, jika kau terus ikut campur, keluargamu duluan yang hilang. Tangannya bergetar, tapi ia tahu ketakutan hanyalah perangkap pertama yang mereka pasang. Di sisi lain, Gibran menerima laporan tentang aktivitas mencurigakan dari jaringan kriminal ekonomi. Transaksi dalam jumlah besar mulai dipindahkan ke luar negeri. Seolah mereka sudah merasakan waktu. Mereka hampir habis. Mereka panik, ujar Gibran sambil menatap layar yang menunjukkan grafik lonjakan transfer ilegal. Dan musuh yang panik adalah musuh yang paling berbahaya. Saat Purbaya meninggalkan kantor menuju mobil dinasnya malam itu, dua motor berkecepatan tinggi mencoba memepet kendaraan tersebut. Pengawal bereaksi cepat, dan suara letusan senjata membuat jalanan sunyi berubah kacau. Purbaya terduduk di dalam mobil, napas terengah. Ia baru saja merasakan langsung betapa nyawa menjadi taruhan dalam pertempuran ini. Mereka siap membunuh demi mempertahankan kekayaan kotor itu, pikirnya ngeri. Prabowo memanggil Purbaya ke istana tanpa menunggu waktu. Mulai malam ini, kau berada dalam pengamanan penuh, tegasnya. Namun Purbaya melihat sesuatu yang lebih dalam dari sorot mata presiden itu, bukan sekadar kewaspadaan, tapi kemarahan membara. Mereka pikir bisa menakut-nakuti kita. Mereka belum tahu siapa yang sedang mereka lawan, lanjut Prabowo, suaranya serendah geraman singa. Di sebuah ruangan rahasia, Gibran dan tim Intel meretas berlapis-lapis kode rahasia yang menghubungkan para pengendali uang di balik layar. Mereka menemukan organisasi yang menyebut diri, lingkaran tangan tersembunyi. Nama-nama besar mulai muncul dalam catatan investigasi, nama-nama yang tak pernah tersentuh hukum. Semakin dekat kita dengan pusat kendali, ujar Gibran pelan, semakin besar gelombang perlawanan mereka. Purbaya menatap kota yang gelap dari balik jendela kaca, memegangi ancaman yang masih muncul di layar ponselnya. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Justru tekadnya semakin mengeras. Jika mereka ingin gelap, kita akan nyalakan terang lebih besar, gumamnya. Perang ini baru dimulai, dan Purbaya berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada jalan mundur. Hari itu menjadi sejarah baru. Pagi menjelang ketika sirine dan mobil-mobil pengamanan melaju menuju bank-bank daerah. Tim investigasi khusus menyebar di berbagai kota, membawa surat perintah penyitaan dan audit menyeluruh. Seluruh lantai kantor bank yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi langkah sepatu tegas aparat negara. Para direktur yang kemarin begitu percaya diri kini terpojok di kursi interogasi. Media menyorot perkembangan ini dengan sorotan tajam. Masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun jawaban perlahan tampak di depan mata mereka, uang rakyat yang lama terdiam kini mulai bergerak.
Kemunculan berita bahwa dana raksasa telah disalahgunakan memicu gelombang kemarahan rakyat. Demonstrasi mendukung pembersihan korupsi meletup di banyak daerah, suara rakyat menjadi tameng moral pemerintahan. Gibran berdiri di pusat komando, mengawasi operasi besar itu melalui layar raksasa. Prioritas pertama, mengamankan data dan server, perintahnya cepat dan terukur. Ia tahu, jaringan mafia ekonomi tidak akan tinggal diam. Perlawanan digital, sabotase dokumen, bahkan penyerangan fisik bisa terjadi kapan saja. Namun, tim sudah siap dengan segala kemungkinan. Setiap percobaan penghapusan data langsung digagalkan oleh sistem keamanan yang telah disusun berlapis. Sementara itu, dampak pembersihan mulai terasa hingga ke pelosok desa. UMKM yang dulu kesulitan akses permodalan kini mulai menerima kucuran dana yang seharusnya mereka dapatkan sejak lama. Jalan desa diperbaiki, irigasi kembali hidup, harga hasil panen stabil. Rakyat sederhana tidak tahu seberapa besar uang yang dibicarakan di pusat kekuasaan, tapi mereka merasakan perubahan nyata, masa depan ekonomi kini benar-benar bergerak ke arah mereka. Namun di balik kemenangan awal itu, ancaman semakin besar. Kelompok mafia ekonomi yang tersudut mulai menyusun serangan balasan. Mereka memanfaatkan kerusuhan kecil, memicu narasi bahwa kebijakan ini mengancam otonomi daerah, memecah belah kepercayaan rakyat secara diam-diam. Mereka menggunakan alat lama, propaganda dan ketakutan, gumam Purbaya, sambil memantau pergerakan opini publik. Prabowo berdiri di balkon istana malam itu, menatap langit yang penuh bintang. Ia tahu, apa yang sedang dilakukan bukanlah langkah populer bagi sebagian elit yang terbiasa mengambil keuntungan dari sistem busuk ini. Namun ia tidak goyah. Kita sudah memulai pembersihan, katanya kepada dirinya sendiri. Dan selama rakyat masih di belakang kita, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan bangsa ini menuju kebangkitan. Gemuruh perubahan mulai terasa dari tempat yang selama ini diabaikan, desa. Di pelosok Jawa Tengah, seorang petani tua bernama Sastro menatap alat pertanian baru yang tiba-tiba dikirim pemerintah kabupaten. Selama bertahun-tahun kami menunggu, ucapnya lirih, akhirnya uang yang dijanjikan benar-benar datang. Ia tak tahu tentang rapat rahasia, angka raksasa, atau perang melawan mafia, tapi ia merasakan harapan tumbuh kembali di tanahnya sendiri. Di Sulawesi, nelayan kecil mendapat perahu baru dan akses solar bersubsidi yang selama ini hanya jadi rumor. Mereka tertawa untuk pertama kalinya setelah musim paceklik yang panjang. Kalau begini terus, anak-anak kita tidak perlu merantau jauh, kata seorang nelayan sambil menepuk punggung temannya. Perubahan sederhana itu menjadi bukti bahwa ekonomi daerah yang dulu macet kini mulai mengalir kembali. Purbaya menerima laporan dari berbagai provinsi, tingkat kemiskinan menurun, lapangan kerja bertambah, dan proyek infrastruktur lokal berjalan serempak. Ia terpaku membaca lembar demi lembar data yang seperti keajaiban. Jadi, selama ini kita bisa. Gumamnya, ia sadar, rakyat bukan tidak mampu, mereka hanya selama ini dirampas haknya oleh tangan-tangan tak terlihat. Di satu sekolah kecil di Nusa Tenggara, anak-anak kini memiliki bangunan kelas yang layak. Kepala sekolah mengusap mata berkaca-kaca saat melihat mural penuh warna menghiasi dinding baru. Inilah wajah masa depan, katanya. Generasi penerus bangsa itu tertawa riang tanpa tahu betapa sulit perjuangan yang sedang berlangsung di pusat kekuasaan demi senyum mereka. Namun semakin daerah bangkit, semakin panas tekanan dari mafia ekonomi yang terpojok. Mereka mulai mengerahkan propaganda gelap, menuduh pemerintah pusat ingin mengambil alih kekayaan lokal. Sebagian elit lokal yang selama ini menikmati aliran dana gelap ikut memprovokasi, berusaha mengacaukan kenyataan indah yang baru berpijar. Mereka takut, karena rakyat mulai melek, ujar Gibran dingin. Purbaya menatap layar televisi yang menampilkan berita tentang keberhasilan ekonomi desa. Ia merasa bangga, tapi juga gelisah. Jika ini berhasil sepenuhnya, ia bergumam, mereka yang korup tidak akan punya tempat lagi di negeri ini. Namun ia tahu benar, kemenangan kecil ini akan mengundang badai besar berikutnya. Dan badai itu sudah tampak di Cakrawala. Di sebuah gedung megah yang tak pernah terjamah publik, para elit ekonomi yang terancam duduk melingkar dalam rapat gelap. Raut wajah mereka tegang, bukan karena kurang kekayaan, melainkan karena ketakutan kehilangan kekuasaan yang selama ini menghidupi mereka. Pemerintah pusat sudah terlalu jauh, kata seorang pria dengan suara dingin.
Jika kita biarkan, seluruh jaringan kita akan runtuh. Ruangan itu dipenuhi aura keputusasaan bercampur amarah. Mereka menyusun strategi hitam, mengguncang kepercayaan masyarakat. Serangan media terstruktur mulai dilancarkan. Berbagai portal berita palsu dan akun bayangan menyebar isu provokatif, bahwa pemerintah melakukan sentralisasi keuangan berlebihan, bahwa desa hanyalah alat propaganda politik, bahwa tokoh-tokoh di pusat hanya ingin memperkaya diri sendiri. Kebohongan demi kebohongan disulap menjadi seolah fakta. Tak berhenti di situ, jaringan gelap itu mulai mempengaruhi sejumlah kepala daerah yang masih berada dalam kendali mereka. Beberapa memprovokasi demonstrasi anarkis, menciptakan kericuhan yang direkam kamera. Cuplikan video itu kemudian dipotong sedemikian rupa untuk menciptakan narasi bahwa rakyat menolak kebijakan pembersihan korupsi. Jika mereka menggunakan suara rakyat sebagai tameng, gumam Gibran geram, kita akan tunjukkan suara rakyat yang sebenarnya. Di Markas Intel Nasional, Purbaya dan tim digital forensik memantau penyebaran hoaks secara real-time. Garis-garis merah di peta menunjukkan pusat penyebaran informasi palsu berasal dari kantor-kantor yang terkait dengan mafia ekonomi. Mereka panik, mereka nekat, ujar Purbaya dengan suara rendah namun matanya menyala. Ia tahu, ketika musuh sudah menyerang dengan cara sebrutal ini, artinya mereka mulai kehilangan kontrol. Serangan fisik pun kembali meningkat. Dua fasilitas penyimpanan data disusupi orang tak dikenal. Kabel-kabel penting dipotong, dan server digital nyaris terbakar. Beruntung, pasukan keamanan tiba tepat waktu. Ini bukan hanya perang ekonomi, kata salah satu komandan, ini pertempuran mempertahankan kedaulatan negara. Kata-katanya membuat suasana yang sudah mencekam menjadi lebih berat. Namun di tengah semua ancaman itu, rakyat mulai bicara lantang. Di media sosial, banyak warga desa membagikan foto perubahan nyata yang mereka rasakan. Usaha rumahan berkembang, tambak kembali hidup, dan anak-anak sekolah tersenyum tulus. Narasi kebenaran mulai menembus kebohongan. Purbaya tersenyum tipis. Selama rakyat bersama kita, katanya, kegelapan tak akan pernah menang. Gelombang euforia keberhasilan Gibran menemukan dana raksasa di bank daerah mulai terdengar hingga pelosok negeri. Namun di balik itu semua, muncul dinamika gelap yang tidak terlihat publik. Para kepala daerah yang dulu menikmati aliran dana gelap kini mulai mengatur siasat. Mereka berkumpul diam-diam di sebuah villa megah di puncak bukit, jauh dari jangkauan media dan intel negara. Malam itu, raut wajah mereka tegang, ketakutan menyatu dengan rasa marah yang menyesakkan dada. Seorang pejabat senior memukul meja dengan kepalan tangan. Ia menuduh Prabowo dan Gibran melakukan makar terhadap kepentingan daerah. Padahal, semua yang ia perjuangkan hanyalah kepentingan kantong pribadinya. Mereka mulai membahas strategi, menggiring opini publik, menekan lewat parlemen daerah, bahkan membuat ancaman terselubung kepada keluarga pejabat pusat. Konspirasi itu terus mengalir deras seperti racun. Di sudut ruangan, ada sosok yang sebenarnya tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Ia tahu, jika konspirasi ini gagal, hukuman penjara menantinya. Tetapi ketakutan membuatnya terjebak. Tekanan dari para kolega membuatnya hanya bisa terdiam dan mengikuti arus. Malam itu, ia pulang dengan dada sesak, membawa beban keputusan yang akan membawanya pada kehancuran. Sementara itu, Purbaya mulai mencium aroma pengkhianatan. Ia menerima laporan intelijen bahwa ada gerakan rahasia yang mencoba mengembalikan sistem lama, sistem yang penuh kebohongan dan manipulasi uang rakyat. Purbaya gelisah, tapi tekadnya tidak goyah. Baginya, kebenaran harus tetap diperjuangkan meski berhadapan dengan badai besar sekalipun. Di Jakarta, Gibran yang baru selesai berkoordinasi dengan OJK tampak tenang. Namun matanya menyiratkan kesadaran bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ia tahu, mereka yang merasa terancam tidak akan tinggal diam. Kalau mereka bergerak, kita juga harus selangkah di depan, ucapnya pada Purbaya melalui telepon malam itu. Purbaya hanya mengangguk pelan, lalu mematikan panggilan dengan wajah penuh tekad. Gerakan konspirasi itu semakin matang. Mereka akan menyerang bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan fitnah, propaganda, dan kebohongan publik. Mereka yakin, rakyat mudah terprovokasi oleh kabar yang direkayasa. Yang belum mereka sadari, negara sekarang dipimpin oleh sosok yang tidak lagi takut menghadapi ancaman, dan Purbaya serta Gibran ada di garis depan. Pertempuran gelombang kedua akan segera dimulai.
Pagi itu, berita mengejutkan meledak di seluruh media. Judul-judul besar menyebar cepat, dana 400T diduga akal-akalan pemerintah, kepala daerah, pemerintah pusat incar kekayaan daerah, Prabowo dan Gibran ingin kuasai bank daerah. Sumbernya anonim, tapi penyebarannya sistematis. Rakyat mulai bingung, mana yang benar dan mana yang rekayasa. Narasi gelap itu mengalir deras, menutupi fakta sebenarnya. Di media sosial, akun-akun anonim mulai memprovokasi, memancing kemarahan publik. Komentar pedas dan hinaan dilontarkan tanpa batas. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat, seolah mereka adalah penyelamat daerah, padahal hanya pelindung korupsi. Dalam hitungan jam, sentimen publik mulai goyah. Sebagian warga yang awalnya mendukung reformasi kini mulai ragu. Gibran memantau situasi dari ruang kerjanya dengan wajah serius. Dokumen hasil audit keuangan sudah sangat jelas menunjuk adanya penyelewengan besar-besaran. Namun ketika kebenaran berhadapan dengan kepentingan besar, kebenaran sering menjadi korban pertama. Mereka sudah mulai menyerang, ucap Gibran pelan, tetapi matanya menyala penuh perlawanan. Purbaya langsung menggelar rapat darurat. Ia mengumpulkan data, bukti, dan rekaman transaksi ilegal yang pernah ia selidiki bertahun-tahun. Ini bukan lagi soal dana daerah atau bank pemerintah, ini adalah soal membersihkan negara dari jaringan mafia ekonomi yang sudah bercokol puluhan tahun. Jika mereka ingin perang opini, tegas Purbaya, kita akan jawab dengan fakta tak terbantahkan. Sementara itu, di berbagai daerah, ada rakyat yang mulai curiga pada pemerintah pusat. Para pengendali propaganda tersenyum puas melihat efeknya. Mereka berencana melangkah lebih jauh, memperkeruh suasana hingga muncul aksi keos di lapangan. Semakin kacau negara, semakin mudah mereka mengambil kembali kontrol. Namun mereka lupa satu hal, semakin keras kebusukan dilindungi, semakin kuat bau busuk itu tercium. Dan Prabowo telah memerintahkan, buka semua. Biarkan rakyat tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Saat malam tiba, panggung kebenaran mulai disiapkan. Esok hari akan menjadi hari yang mengubah keadaan, entah menjadi terang benderang, atau semakin gelap tanpa batas. Hari itu, Jakarta menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Purbaya dan Gibran berdiri di podium besar, dikelilingi oleh ratusan kamera media nasional dan internasional. Dalam genggaman mereka, dokumen rahasia yang selama ini tersembunyi rapat di balik sistem kotor jaringan koruptor daerah. Saat Purbaya membuka pernyataannya, suasana hening, ini bukan opini, ini data. Ini bukan tuduhan, ini bukti hukum. Semua mata terpaku. Slide demi slide ditampilkan, transaksi mencurigakan, rekening gendut para pejabat daerah, data ekspor fiktif, bahkan aliran dana ke luar negeri yang melibatkan mafia internasional. Nama-nama besar terpampang jelas, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi. Wartawan ternganga, publik terpukul. Kebohongan yang selama ini ditelan rakyat tanpa sadar, kini berubah menjadi rasa marah yang membara. Video rekaman rahasia ikut diputar. Dalam rekaman itu terdengar jelas percakapan beberapa pejabat daerah yang berencana menyabot program pemerintah, termasuk propaganda yang baru saja menyerang Gibran dan Prabowo. Audiens langsung riuh, sebagian berteriak marah, sebagian lain menahan napas. Kebenaran itu terlalu besar untuk diabaikan. Di balik layar siaran, beberapa kepala daerah yang menonton wajahnya semakin pucat. Telepon mereka berdering tanpa henti, pengacara, kolega panik, dan staf yang ketakutan. Mereka tahu, masa kejayaan memakan uang rakyat telah berakhir. Beberapa mencoba kabur ke luar negeri, tapi aparat sudah bersiaga di semua pintu masuk dan bandara. Prabowo kemudian muncul melalui sambungan langsung, suaranya tegas dan menggema, negara ini tidak akan lagi tunduk pada koruptor. Ekonomi daerah akan bangkit, bukan untuk oligarki, tapi untuk rakyat. Sorak dukungan mengguncang gedung. Momen itu menjadi titik balik, rakyat mulai melihat siapa yang selama ini membohongi mereka. Namun Purbaya sadar, meski bukti sudah dibeberkan, pertarungan belum selesai. Ia menghampiri Gibran lalu berbisik, kita sudah buka pintunya, tapi yang keluar setelah ini mungkin lebih ganas. Gibran mengangguk tanpa gentar. Kini, kebenaran sudah di tangan rakyat, dan suara rakyat adalah kekuatan terbesar yang tak dapat dihancurkan. Malam setelah konferensi pers bersejarah itu, rakyat di seluruh negeri turun ke jalan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan semangat kebangkitan. Bendera-bendera daerah berkibar berdampingan dengan merah putih.
Mereka menyadari bahwa kekayaan daerah yang seharusnya untuk pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan selama ini ditelan segelintir penguasa rakus. Kini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat harapan nyata. Di istana, Prabowo sedang menonton siaran langsung antusiasme rakyat. Senyumnya tipis, namun matanya berbinar bangga. Ia tahu perjuangan masih panjang, tetapi hari ini adalah langkah besar. Ia memanggil Gibran dan Purbaya ke ruangannya, menepuk pundak keduanya dengan tegas. Yang kalian lakukan hari ini bukan hanya reformasi ekonomi, ujarnya, tapi penyelamatan martabat bangsa. Program pemulihan bank daerah langsung dicanangkan. Dana raksasa 400T yang selama ini tersembunyi kini diarahkan untuk infrastruktur daerah, UMKM, industri lokal, dan teknologi kreatif. Ekonomi daerah bergerak pesat, lapangan kerja baru bermunculan. Rakyat yang dulu sulit mendapatkan akses permodalan, kini berdiri tegak membangun daerahnya sendiri. Kebangkitan itu terasa di setiap kota dan desa. Sementara para koruptor yang dulu merasa di atas hukum kini menghadapi tuntutan berat. Ada yang mencoba melawan, tapi bukti terlalu kuat untuk dibantah. Rakyat kini mengawasi dengan mata waspada, mereka tidak ingin masa gelap itu terulang. Setiap rupiah milik rakyat harus kembali pada rakyat, menjadi semboyan baru dalam pemerintahan. Di tengah keramaian malam yang penuh sukacita, Purbaya berdiri menatap langit Jakarta. Ia mengingat kembali masa-masa ketika kebenaran terasa mustahil diperjuangkan. Kini ia tersenyum lega, perjuangan panjang itu akhirnya terbayar. Di sampingnya, Gibran menatap masa depan dengan ambisi yang lebih besar, menciptakan generasi pemimpin baru yang berani menentang kebobrokan. Lampu kota berkilau seperti bintang yang turun ke bumi. Angin malam membawa pesan kemenangan yang mengalun halus di seluruh negeri, Indonesia tidak tunduk lagi. Perjalanan belum berakhir, tapi hari ini, babak baru telah dimulai. Babak di mana rakyat adalah pemenang sejati. Dan sejarah akan mencatat, keberanian mengungkap kebenaran telah mengubah nasib bangsa selamanya. Dan akhirnya, kebenaran menang, koruptor tumbang, rakyat kembali memegang kendali ekonominya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi tidak pernah berhenti. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus menyuarakan keberanian dan membongkar kegelapan yang mereka sembunyikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat, tetap bersuara demi Indonesia yang jujur dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.